Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur atas segala kebaikan Tuhan di mana hari ini kita masih bisa dipertemukan untuk saling berdiskusi dan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih buat kamu yang tetap selalu setia untuk mendengarkan apa yang saya bicarakan. Buat para subscriber ataupun follower saya, baik yang ada di YouTube ataupun di Facebook. Berkat Anda semua, saya lebih bersemangat lagi untuk membuat atau mendiskusikan tentang ayat firman Tuhan. Nah, di pagi hari ini ada satu hal yang menarik yang perlu kita bahas. Yang pastinya kamu pernah merasakannya juga, yaitu tentang iri hati. Pernahkah kamu merasa iri dengan teman kamu, dengan keadaannya yang mungkin lebih daripada kamu? Misalnya dalam hal pencapaian di dalam pekerjaan ataupun bidang studinya, di mana ia lebih daripada kamu. Saya tanya jujur saat ini kepada kamu. Kalau kamu pernah merasakan itu, jawab dalam hati kamu. Pernah atau tidak kamu merasakan hal itu? Kalau kamu pernah merasakan itu, kamu tepat untuk mendengarkan isi dari video ini. Saya berharap kamu bisa mendengarkan dari awal hingga akhir. Bagaimana kita bisa menghilangkan rasa iri hati dalam diri kita sebagai orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan adalah segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Nah, sebelum kita membahas hal ini, seperti biasa, yuk lipat tangan kamu dan tutup mata kamu. Kita minta hikmat dari Tuhan. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku atas segala kebaikan-Mu di pagi hari ini. Di mana Tuhan kami masih bisa dapat menikmati nafas kehidupan daripada Engkau. Bapa, sebentar juga kami akan belajar mendiskusikan tentang segala kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui hal yang sederhana ini kami dapat hidup di dalam Engkau lebih dekat lagi. Berkati mereka Tuhan yang tetap selalu setia untuk mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, dan bidang studi mereka. Berkati juga Tuhan apa yang mereka lakukan saat ini. Biarlah itu sepenuhnya dilakukan atas segala hikmat daripada Engkau. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, di mana sebentar juga akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah segala sesuatunya terjadi atas hikmat daripada Engkau. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Kami serahkan saat ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Renungan Kristen tentang iri hati dan dengki adalah membusukkan tulang, tetapi hati yang tenang menyegarkan tubuh. Ingat, kedengkian atau iri hati bisa membusukkan tulang, tetapi hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kisah ini dimulai dari kitab Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Mari kita buka di ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Dan di ayat 7, Yusuf mulai menceritakan mimpinya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Yusuf tidak menyadari bahwa keluguan menceritakan mimpinya menimbulkan pikiran negatif dan kebencian dari saudara-saudara terhadap Yusuf. Karena diselimuti rasa benci, cemburu, dan iri hati yang sudah menutupi akal sehat para saudara Yusuf pada waktu itu. Yusuf akhirnya dijual oleh saudara-saudaranya. Ruben, salah satu saudara Yusuf, sebenarnya masih memiliki rasa belas kasihan terhadap Yusuf. Ketika dia dijual, dimasukkan ke dalam sumur, namun akhirnya Ruben tidak mengikuti suara Roh Kudus yang berbicara kepadanya pada waktu itu. Dan kepekaan itu mulai hilang dan tidak berbicara lagi kepadanya. Iri hati akan menutup telinga kita terhadap suara Roh Kudus. Ingat, iri hati akan menutup telinga kamu terhadap suara Roh Kudus.
Ini yang perlu kita camkan. Nah, dari pengalaman Yusuf ini, kita harus belajar berhati-hati kepada siapa kita menyampaikan mimpi ilahi kita. Bahkan di era digital sekarang, seringkali mimpi itu kita sampaikan kepada orang-orang yang tidak tepat. Maka orang lain dapat membunuh impian kita. Sebaliknya, jika hal ini didengar oleh orang yang tepat, maka kita akan diberikan semangat untuk mengejar mimpi ilahi tersebut. Ceritakanlah itu kepada Tuhan dan kepada gembala atau pemimpin rohanimu. Karena ketika kita bercerita kepada pemimpin rohani kita, mereka akan terus mendoakan itu sampai bisa tergenapi dalam hidup kita. Rasa iri hati saudara-saudara Yusuf berujung kepada hal-hal buruk yang mereka alami di kemudian hari. Fakta dalam Alkitab mencatat bahwa orang iri hati akan mengalami kematian rohani. Ingat bahwa orang yang iri hati akan mengalami kematian rohani. Bahkan akan menyebabkan terjadinya penyakit fisik. Nah, sudah tahukah kamu apa dampak dari iri hati? Mari kita buka di dalam Amsal 14 ayat 30 yang berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Dalam terjemahan Alkitab, The Message menuliskan corrode the bones, yang artinya osteoporosis atau kropos pada tulang. Karena itu, kalau ada orang-orang yang mendadak sakit tulang, kanker tulang, dan segala penyakit yang berhubungan dengan tulang, mungkin saja orang tersebut menyimpan iri hati. Nah, tahu kan apa penyakit dari iri hati? Sampai di sini mungkin kamu paham dan mengerti. Jadi jangan simpan iri hati di dalam diri kamu, baik kepada siapapun. Pelajari firman Tuhan, apa yang diajarkan. Buang segala iri hati dalam diri kita sebagai orang Kristen. Lalu selanjutnya Alkitab juga mencatat bahwa iri hati akan membuat segala jerih payah dan usaha yang kita lakukan akan sia-sia. Lalu di dalam Pengkhotbah 4 ayat 4 menuliskan, dan aku akan melihat bahwa segala jenis jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati terhadap seseorang dan terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Iri hati juga akan membuat hidup kita menjadi kacau, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yakobus 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, kamu mau saya bagikan beberapa tips agar kita terhindar dari perasaan iri hati? Nah, ketika kita diperhadapkan pada suatu masalah yang seharusnya tidak menjadi urusan kita, maka tidak usah mengurusi masalah orang lain atau yang biasa disebut orang yaitu kepo. Lalu hindari perasaan yang seringkali mengamat-ngamati kesalahan orang lain dan memiliki kecenderungan untuk selalu menyerang orang lain. Lalu jangan suka membanding-bandingkan diri dengan keadaan orang lain yang jauh lebih baik dari kita. Meskipun hal itu bagus untuk memotivasi hidup kita. Namun kalau kita tidak bisa mengandalkan perasaan kita untuk tetap berarah positif, maka yang akan terjadi adalah perasaan itu akan menjadi pintu masuk untuk kita iri hati. Lalu selanjutnya, ya jangan suka membicarakan keburukan dan kelemahan orang lain. Apalagi mendoakan supaya orang tersebut semakin buruk atau lemah. Mari kita buka dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai 2. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput
dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Selanjutnya dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diam di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sampai di sini mungkin kamu sudah mengerti apa yang diinginkan Tuhan dalam diri kita, yaitu percaya kepada Tuhan. Lakukanlah hal yang baik. Diam di dalam Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Lalu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Lalu di dalam ayat yang ketujuh, yang harus kita renungkan sungguh-sungguh, yaitu berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ya, maksudnya kita melihat orang berhasil, tetapi kita melihat dia melakukan kecurangan terhadap keberhasilannya itu. Mungkin seperti di sekolah, ia selalu juara kelas. Di mana ya seperti biasa, dia membuka buku yang tanpa diketahui oleh guru. Dan itu membuat dia melakukan kecurangan. Tetapi coba lakukan konsisten dalam diri kamu. Tidak perlu kamu memperhatikan atau mengamati orang lain. Tetap fokus dalam diri kamu. Apa yang kamu lakukan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan segala sesuatunya sesuai dengan keinginanmu yang berkenan di hati Tuhan. Nah, karena itu marilah kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Dan setiap hari Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Kalau kita mendengarkan suaranya dan kita melakukannya, mesti kita hidup tanpa ada iri hati. Nah, saya sendiri pernah merasakan satu pengalaman di mana ada teman yang bercerita pada waktu bekerja. Dia menceritakan ia adalah diberi bonus oleh bos tanpa sepengetahuan kita. Tiba-tiba ada rasa iri hati dalam diri saya. Kenapa seperti ini semua itu bisa terjadi? Di mana kita sama-sama satu tim bekerja, tetapi ya diberi bonus hanya beberapa orang saja. Dan teman saya itu menceritakannya kepada saya. Mungkin saat ini kamu pernah merasakan itu. Ataupun ada contoh-contoh hal lain yang membuat kamu merasa iri hati. Misalnya kamu melihat keberhasilan teman kamu tidak bisa seperti dia. Pasti ada rasa cemburu dalam diri kamu. Dan dalam hati kamu mungkin mengatakan, ya itu sih mungkin nasibnya saja atau keberuntungannya. Coba saat ini, renungkan dalam diri kamu. Pernahkah kamu merasakan seperti itu? Iri hati itu ibarat sebagai monster yang jahat. Iri hati bisa menjadikan kita semakin jauh dari Tuhan. Masalahnya iri hati ini sering terjadi tanpa kita sadari. Misalnya saja, ketika kita melihat orang yang sering mengunggah foto jalan-jalan ke Eropa atau ke luar negeri, dia mengunggahnya di Instagram. Tanpa kita sadar, kita bisa bilang, kok hidup orang ini enak banget sih. Aku mau juga dong seperti dia. Coba saat ini yang mendengarkan, pernah nggak kamu melihat atau merasakan seperti itu? Ayo, jawab dalam hati kamu dengan jujur. Tolong jawab saat ini. Kalau kamu pernah merasakan itu, tolong saat ini buang perasaan itu. Karena Tuhan tidak menginginkan rasa iri hati dalam diri kita. Iri hati juga sering disebut sebagai dengki atau hasad. Merupakan sebuah emosi yang tidak senang atas keunggulan orang lain. Setiap kita bisa terjerat oleh perasaan iri hati. Contohnya saja Raja Saul. Juga larut dalam iri hati ketika pujian yang diterima oleh Daud lebih banyak daripada pujian yang diterimanya. Kamu pernah dengar kata-kata seperti ini. Saul membunuh beribu-ribu musuh,
tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Ini bisa kamu buka di dalam 1 Samuel 18 ayat 7. Di sini Saul menjadi sangat marah. Dan sejak itu iri hati Saul kepada Daud sangat besar. Saul sangat murka karena hal ini, sehingga ia berusaha untuk membunuh Daud. Biasanya iri hati datang dari tindakan kita yang suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal, setiap kita sudah diberi berkat oleh Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 20-24, kita diajarkan untuk menyikapi iri hati. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Ingat, tanggalkan manusia lama kamu. Tanggalkan iri hati kamu. Ini tidak diinginkan Tuhan dalam diri kita sebagai orang Kristen yang percaya dengan kehidupan kekal. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita pasti tidak asing dengan cerita dari Daud dan Yonatan. Kalau kita lihat kembali, Yonatan selalu punya celah untuk bersikap iri hati kepada sahabatnya, yaitu Daud. Yonatan adalah anak tertua dari Saul, di mana seharusnya ialah yang menjadi raja berikutnya. Namun ia tahu betul bahwa Tuhan sudah memilih Daud untuk menjadi raja Israel berikutnya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan mengasihi Daud sebagai jiwanya sendiri. Bahkan ketika ada kesempatan baginya untuk bertindak sebagai musuh Daud, ia malah memilih untuk melindungi Daud. Adakah kita sebagai Yonatan saat ini? Mungkin saya tidak bisa menuduh kamu atau merendahkan kamu. Kalau misalnya kita mengalami seperti Daud dan Yonatan ini, saya yakin percaya pasti kita sebagai manusia ada rasa iri hati kita, di mana Tuhan lebih memilih Daud daripada kita. Ingat, kasih adalah obat yang paling manjur untuk menghilangkan rasa iri hati. Kisah Daud dan Yonatan ini adalah contohnya. Contoh sikap Yonatan ini dengan menunjukkan kasih dan bersyukur atas keberhasilan dari orang yang kepadanya yang sering bersikap iri hati. Juga meminta Tuhan untuk terus menyertai kesuksesan dari orang tersebut. Saya ingin saat ini kita sebagai orang Kristen menyikapi sikap kita yaitu Yonatan. Kita mendukung mungkin keberhasilan teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita. Bukan ada rasa iri hati dalam diri kita. Ada cerita juga tentang Kain dan Habel yang ajari untuk gantikan iri hati dengan ketekunan. Ketekunan dan sikap iri hati bukanlah sesuatu yang dengan mudah bisa berjalan berdampingan. Ketekunan menciptakan sikap yang produktif, sementara iri hati cenderung merusaknya. Ingat, iri hati cenderung merusak diri kita. Ketika melihat ada orang lain yang dinilai lebih, kita akan cenderung melihat rendah orang tersebut. Betul atau tidak? Pernah nggak kamu merasakan seperti ini? Malah bukannya memotivasi agar kita bisa menjadi setara dengan mereka. Tetapi ada rasa iri hati dalam diri kita saat ini. Di mana kita melihat keberhasilan teman-teman kita. Kenapa kita tidak bisa seperti mereka?
Masih ingat marahnya Kain karena hanya mengorbankan Habel yang diterima oleh Tuhan? Ketika Tuhan mengarah di Kain, ia memberi sebuah nasihat klasik yang pasti sering kita dengar dari orang tua kita. Mari kita buka di dalam Kejadian 4 ayat 6-7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia akan sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Belajar dari kisah Kain dan Habel, iri hati juga sering terjadi saat kita mendapati orang lain mencapai sesuatu yang tidak bisa kita capai. Ketika ada orang yang jauh lebih sukses dari kita, cobalah ambil waktu sejenak untuk melinik kembali orang tersebut. Ada berapa harga yang harus ia bayar untuk mencapai titik tersebut? Mungkin kita masih berada di titik tersebut karena memang belum punya wadah yang cukup untuk menerima pencapaian tersebut. Dalam prakteknya, sebuah ketekunan dapat menjadi sebuah senjata untuk memerangi sikap iri hati. Jadi belajarlah untuk tekun atas apa yang kamu lakukan saat ini. Cintailah Tuhan melalui pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan. Sebab Tuhan sendiri mau kita bekerja untuk Tuhan, bukan sekadar untuk manusia. Jangan beri ruang bagi iri hati untuk tinggal di dalam kamu, karena ia hanya bisa merusak dan menghancurkan kehidupan kamu. Mulai sekarang, cobalah untuk melihat apa yang ada dalam diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Kalaupun kita merasa kurang dari yang lain, ambillah waktu sejenak. Ada banyak hal yang selalu bisa kita syukuri dalam kehidupan ini, sebab Tuhan akan selalu memberikan karya yang terbaik buat setiap kita. Nah, saat ini mungkin kamu sudah mengerti apa itu iri hati, apa akibatnya, dan apa yang diinginkan Tuhan dalam diri kita untuk menghindari rasa iri hati. Kita sebagai orang Kristen, kita diajarkan kasih, bukan iri hati dan dengki. Mungkin apa yang saya katakan itu terlihat mudah kamu dengarkan, tapi begitu sulit untuk kamu lakukan. Kamu harus memahami ini semua. Tetapi cobalah saat ini, saya minta tolong, buang rasa iri hati dan dengki dalam diri kamu sebagai orang Kristen. Karena di situ menunjukkan karakter kamu sebenarnya. Saya tidak mengatakan bahwa mungkin kepercayaan lain tidak seperti ada rasa iri hati ataupun dengki. Saya tidak bisa membenarkan kita sebagai orang Kristen, orang yang penuh dengan sukacita tanpa ada iri hati. Tetapi di sini, mari kita belajar bagaimana menyikapi diri kita untuk menghindari rasa iri hati. Saat ini, saya memohon kepada kamu, apapun yang kamu rasakan, mungkin kamu belum bisa mencapai sesuai yang kamu lihat kepada teman-teman kamu, saudara kamu, ataupun orang-orang di sekitar kamu. Coba belajarlah tekun atas apa yang kamu lakukan. Saya yakin dan percaya saat kita melepaskan segala sesuatu atau merelakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat dalam hidup kita. Nah, saat ini saya ingin mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Tuhan, biarlah kami mengerti dan terus belajar tentang menyikapi diri kami untuk menghindari diri kami dari rasa iri hati. Di mana sebentar kami telah mendengarkan apa yang Kau inginkan dalam diri kami untuk mengusir rasa iri hati itu. Bapa, saat ini kami bermohon di dalam Engkau. Apapun yang ada dalam pikiran kami, apapun yang ada dalam hati kami saat ini, kami tolak segala iri hati dan dengki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya itu terjadi. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Dan kami akan akhiri
dengan selalu berserah di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya kuasa-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih, mungkin dalam beberapa menit ini saya telah mengajarkan kamu untuk menghilangkan segala rasa iri hati kamu yang mungkin selama ini kamu rasakan. Saya yakin percaya, minta hikmat daripada Tuhan. Kita diajarkan kasih, bukan iri hati. Dan biarlah melalui video ini, hati kamu bisa diubahkan oleh Tuhan. Serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya Roni yang selalu setia untuk berbicara di telinga kamu. Saya berharap dan saya memohon, lakukanlah perintah Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan Yesus memberkati hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.